akan meninjau lokasi Demfam dari SAS, tepatnya di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagi, Sumatera Utara, di lahan Wakno, Paritas Ciherang, seluas 40 rantai atau 1,6 hektar. Karena kebetulan tadi informasi dari Wakno bahwa dari kalangan Dinas Pertanian ingin melihat dan meninjau langsung tanaman Demfam kita. Jadi di sini kita bersama dengan Bang Pur dan Bang Asad selaku PPL dari Dinas Pertanian Kecamatan Perbaungan. Dan alhamdulillah kebetulan beliau ini adalah senior saya dulu waktu di Fakultas Pertanian. Tadi malam terjadi hujan angin secara merata dan banyak laporan padi tertumbangan. Makanya saya sendiri was-was dan langsung ingin meninjau ke lokasi. Alhamdulillah nggak oke tumbang ya, Wan? Alhamdulillah lah, Mas. Nah, ini ada abang kita nih ya, Bang Asad di PPL setempat. Kemudian ada Pak Pur juga. Tadi laporannya katanya sekitar 5%. Ini sama ini ada tapak bibit. Tapak SAS ini ada orang. Kok ada pelang SAS? Oh, jadi maksudnya kan tadi malam kan was-was juga kan, hujan deras sana sampai mati lampu kan, hujan angin. Jadi ku telepon orang ini tak ada yang angkat. Tumbang nggak padinya, tumbang nggak gitu kan? Masalahnya anginnya kencang. Nanti di mana abang sering ngumpul? Duduk. Di situ apa ada jalan masuknya? Ada di kereta ya. Kereta. Jadi kalau sekiranya buat acara di mana ngumpulnya? Oh, di bawah sekarang ngumpulnya nanti di depan situ tempat Kasman. Bawah sawit. Tapi kan jauh jalannya. Di sana di bawah sawit. Itu yang dekat jalannya. Kasman ini. Jadi kan dia kan nanti kan setelah ngumpul-ngumpul ini sambutan segala macam kan lihat lahan. Ini kok diikat ya, Pak? Terus ini habis diiketi, nah iso sih minimal cukup sore ataupun besok semprot saka dosis tinggi aja 100 ml. Kayak buktinya punya Bang Iwan ya, alhamdulillah kan tetap tegak walaupun impari kan, yang lain tumbang semua katanya. Tapi dia bilang dosis tinggi memang 100 ml. Aduh. Aku tak pernah kemari nih malahan. Ciherang ini loh, Bang. Iya, makanya keluar itu ya. Sana aku jalan. Kemarin enggak tahu aku pikir sama aja kan. Ini ya. Tapi Bang Asal selama di sini ada nampak Ciherang kayak gini? Belum ada kan? Kayaknya faktor apa kira-kira? Kalau pupuk enggak ini kali? Pupuk biasa aja di daerahnya. Kira pupuknya kan. Ureanya pakai Kira-kira pupuk taburi lebih irit apa lebih boros, Pak? Sebetulnya kalau kuantitas dia lebih banyak, tapi dia pupuk nggak kelas lah, aku bilang kan. Pupuk BPJS. Ureanya 100. Kosong SP36. Jadi pakai Petipos. Tapi Petipos kan murah. Nitrogen yang 18 sak. Nitrogen ini berapa, Sak? 18 mas. 18 sak. 20. 20. 6, 5, 4. 20 sak itu. Lain waktu kalau mau tanam lagi juga siapin bau kandang, jadi nggak perlu nitrogen ini. Murah. Emang granul ya enak. Setelah kita melihat lokasi, alhamdulillah sahabat tani, hasil daripada pantauan kita bahwa Demfam kita tidak terlalu banyak yang terjadi kerobohan. Kalau dihitung malah tidak sampai 5% seperti laporan yang penjaga ladang. Sahabat dan rekan tani, kebetulan kan di sini saya bersama dengan
Abang Da Asad dan Abang Da Pur selaku PPL Dinas Pertanian setempat. Karena kebetulan tadi beliau pagi-pagi Pak Wakno mengatakan, menginformasikan bahwasanya akan ditinjau oleh orang Dinas Pertanian. Nah, ini kebetulan kita ngobrol nih bersama beliau semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi harapan bagi kita semua. Menurut Pak Asad sendiri? Wah, kalau melihat seperti ini, alhamdulillah ini hasilnya lumayan. Ya, walaupun tadi malam angin kencang, tapi bisa kita lihat lah. Sebagian besar kita lihat sendiri, nggak ada yang tumbang nih. Maksudku gini Bang, kalau memang ini yang bagus, tadi kan kita Memang udah produknya bagus ini. nggak Bisa sama Kades Nah, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas petani kita itu memang memang bagus. seperti ini lah, Di atas rata-rata kita nanti buat ini aja acara temu tani ya kan, Tani, ya. temu tani raya sekabupaten apa bupati gitu. Alhamdulillah lah ini produknya bagus ini. Mudah-mudahan sampai panen nggak ada halangan. Amin amin. Ya, oh nengok kayak gini Pak, cerca harapan tuh udah nampak. Saya pada mulanya pun sih nggak yakin Pak. Nggak, masalahnya Iya kan? satu sisi Bang, kalau Ciherang ini kan memang real. Ciherang itu sekarang ini di daerah kita ini itu udah identik dengan beluk sundep ya. Belas. Satu belas ya kan. Kemudian yang kuning, merah. Ah itu udah. Jadi udah wereng pun juga sudah mulai. Mulai nyerang tanamannya sudah mulai rentan. Makanya aku di daerah sini kalau bisa menyarankan tukar varietas itu, jangan itu Jangan Ciherang kan? terus ya, jangan Ciherang terus. Makanya dari dulu karena aku apa nih Rata loh Mas. ibaratnya udah jatuh cinta sama Ciherang, cemana triknya itu tak Karena cari. Ciherang tuh pertama kali dikeluarkan kan tahun 2000 ya kan? Iya, tahun 2000. Nah, sekarang berarti kan sudah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun itu kan udah cukup lama. Sementara Betul. IR64 itu nggak sampai 20 tahun dan muncul Ciherang. Iya. Jadi karena situasi sudah mulai rentan terhadap penyakit dan hama, maka aku suruh gantilah yang lain. Makanya bermunculan lah bibit-bibit baru segala macam yang dari mana asalnya juga aku nggak tahu. Tapi yang biasanya orang pakai sekarang Impari 32, 32. Mekongga. Itulah yang boleh dikatakan berasnya. Bagendit ya kan? Bagendit kurang juga. Kurang juga ya. Yang apa kali 32 sama Mekongga. Muncullah bervarietas baru yang asalnya dari mana saya juga nggak tahu kan gitu kan. Itulah dia. Ya itu Karena makanya kan. berasnya boleh dikatakan yang Memang kalau varietas ini terlalu lama, degradasi sifat penurunan tadi pasti ada. bahkan ada lagi muncul Ciherang Bogor, Lah Ciherang iya, Beliri. betul. Aku pun pening dari mana Ciherang ini muncul, Blirik, nggak tahu. Ciherang Culik, Ciherang Semua apa-apa. nama Ciherang tapi di belakangnya pakai embel-embel. Jadi aku dari sekarang gini aja Pak, aku bilang intinya satu, Bapak itu mesti pakai Ciherang, aku bilang. Itu aja. Ada yang bilang Ciherang Bogor itu tahan tumbang, tahan segala sama macam. aja. Silahkan aja aku bilang, nggak masalah. Jadi sebetulnya kalau ini bukan masalah Ciherangnya, tapi kan pola teknisnya aja. Iya. Dan ini hemat pupuk kok insya Allah. Bukan ini karena banyak. Hemat bukan berarti nggak banyak ya. Jadi pupuk itu Pak, supaya dia lebih terfokus persentasenya untuk bisa tersedia ke tanaman kan harus ada triknya. Iya, itu tadi aku dengar kan biasanya kan di sini orang pakai rata-rata 2 sampai 3 kali. Lah 4 kali itu gimana baginya waktunya gitu. Ya biar terbagi makanya dicampurkan petroganik. Karena kalau kita baginya udah dipotong 50% dari dosis biasanya, Itulah. bagi per 16.000 meter persegi kan susah. Itu makanya aku bingung juga tadi aku ngali-ngali cemana dari mana Jadi dapatnya. triknya itu ya Baru tadi dicampurkan. sendiri Bapak tuh bilang petroganik. Oh iya juga dalam Iya. Salah. Makan siang kita. Saatnya makan siang. Waktu masuk ke eco farming itu kan. Ah.
saya alumni WISU. Wah, ser aku kan. Tapi di kedokteran, wah, terbalik kawan ya, di kedokteran kan pertanian. Ambruk lur. Ciherang 64 HST. Ini lagi pada ngiketin ini. Cuman yang impari punya Bapak Iwan alhamdulillah tidak ambruk ya. Seharusnya dalam kondisi angin yang begitu luar biasa kencang seperti tadi malam, impari lebih duluan ambruk. Tapi ini kebalikannya, malah Ciherangnya yang ambruk. Kronologisnya memang 4 hari yang lalu punya Bapak Iwan yang impari disemprot Saka Andalan dosis tinggi ya, 100 mili. Nanti coba kita lihat di lahannya. Nah, sejauh ini kan saya tidak pernah menyarankan memakai dosis tinggi, tapi memang dipakai beliau dosis 100 mili per tangki. Alhamdulillah tidak tumbang. Yang ini pembandingnya Ciherang tumbang. Padahal seharusnya impari itu lebih rentan roboh. Jauh lokasi PAM SAS padi Garba 1,5 hektar. Sekarang ini kita ada di lahan Dempam tanaman padi seluas 1,5 hektar, impari 32, umur tanaman 63 HST. Alhamdulillah kondisinya masih baik, meski tadi malam diterpa hujan angin yang cukup kencang. Bahkan banyak petani padi yang hari ini aktivitas ngiketin atau ngucirin padi karena tumbang. Maka tadi malam saya cukup was-was apakah Dempam kita juga mengalami hal yang sama. Tapi alhamdulillah sejauh ini baik. Teman-teman bisa lihat di mana varietas lain banyak bertumbangan, tapi ini impari 32 masih tetap berdiri tegak. Menurut informasinya dari Bapak Iwan bahwa 4 hari yang lalu memang ada menyeprot Saka Andalan dosis yang sangat luar biasa tinggi, yaitu 100 mili per tangki. Mungkin bila tidak terjadi musibah angin kencang, saya rasa dosis aplikasi tersebut akan menjadi rahasia bagi beliau. Namun karena saya mendesak bertanya adakah aplikasi lain, karena sewajarnya kalau impari 32 itu rawan roboh, apalagi dengan kondisi hujan angin yang kencang begitu luar biasa sampai mati lampu seharian, bahkan sampai hari ini belum hidup lampu. Kondisi inilah yang akhirnya terbuka bahwasanya beliau sudah 4 hari yang lalu menyemprotkan Saka Andalan dosis 100 mili per tangki. Apakah ini karena faktor keberuntungan akibat aplikasi Saka Andalan atau tidak? Namun secara nalar akal kita memang untuk impari 32 pada masa-masa seperti ini harusnya sudah tumbang duluan. Gimana ya Pak? Karena yang lain sudah rata bertumbangan. Bukan kita mau ini ya, tapi memang inilah realnya. Ya masalah analisanya itu karena Saka Andalan 100 mili per tangki atau karena faktor rezeki dari Yang Maha Kuasa. Ya setidaknya kita sebagai manusia berusaha lah untuk antisipasi. Tapi dengan situasi dan kenyataan ini saya jadi paham bahwa ternyata Saka Andalan pada tanaman padi masih bisa diterapkan dengan dosis yang lebih tinggi untuk bisa menjaga tanaman kita agar tidak mudah rubuh, khususnya untuk impari 32.
ke depan memang habis musim ini akan coba saya terbitkan panduan budidaya terbaru khususnya untuk varietas Ciherang dan varietas Impari baik di musim penghujan maupun musim kemarau. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi saya dan teman-teman sekalian, dan harapan saya semoga kita kedepannya menjadi petani-petani yang lebih baik agar bisa meningkatkan taraf dan derajat ekonomi sosial kita. Terima kasih. Saya Budiarto dari Bidah Tanah Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagi, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah nggak pakai sepatu bisa sentuh. Apa Bang Dan? Kerendam 3 hari 3 malam. Kena Salmar. 2 hari tenggelam lagi. Nah, terus 2 malam. Berarti 5 malam kena tenggelam. masih hidup. Menurutku bukan itu, tapi sayang tempat ini kotor.